semuanya, perkenalkan nama saya Gracie Kristiani. Saya dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari Fakultas MIPA Prodi Kimia angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkawinan adat budaya Tionghoa, khususnya marga Teochew. Seperti yang kita ketahui, perkawinan adat merupakan perkawinan yang sudah ada sejak turun-temurun sejak dahulu kala yang ditetapkan oleh nenek moyang kita. Meskipun kita menikah dengan agama yang berbeda, misalnya agama Kristen, Katolik, dan Islam, tetapi jika kita memiliki suku Tionghoa, kita harus mengikuti tata caranya suku kita, mengikuti adat dari awal hingga akhir. Sedikit saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Sebelum ke tahap yang lebih serius, pertama kita itu melalui tahap pacaran biasanya. Di situ kita pacaran dan memiliki komitmen ke sama pasangan kita untuk melanjutkan hubungan ke jenjang lebih serius. Ada pula yang dijodohkan oleh orang tua atau saudara-saudaranya yang lain. Kalau masa perjodohan seperti itu, biasanya kita diberikan waktu untuk saling mengenal sifat satu dengan yang lain. Dan jika kita tidak cocok, kita bisa memberitahukannya kepada orang tua kita atau keluarga kita yang lain bahwa hubungannya mungkin sampai di pertemanan saja. Tetapi jika merasa cocok dengan perjodohan tersebut, biasanya langsung pihak laki-laki menyewa baunang. Baunang ini dipercayakan untuk berbicara kepada pihak perempuan dan pihak keluarga perempuan dan mengutarakan maksud dan tujuan dari pihak laki-lakinya untuk melamar anaknya. Dan baunang ini dibayar berisi uang yang telah ditentukan dengan sendiri pada masa awal perjanjian mereka, tapi yang membayarnya itu dari pihak laki-laki. Dan baunang ini ditugaskan sebagai orang penengah atau jembatan antara kedua belah pihak. Jika pihak perempuan inginkan sesuatu, baunanglah yang menyampaikannya kepada pihak laki-laki. Dan setelah menentukan baunang, biasanya pihak laki-laki ke dukun disebut lauya. Lauya ini seperti dukun dan menentukan tanggal pernikahan yang baik, bulan yang bisa dilihat dari zodiak, tanggal lahir, tahun lahir, dan bulan lahir. Lauya biasanya tidak hanya untuk tanggal pernikahan saja, tetapi juga tanggal pertunangan. Setelah sudah ke tahap lauya, sudah memasuki tahap proposal dan tahap pertunangan, biasa disebut dengan tengkun. Dan upacara pertunangan biasa disebut dengan sangkit. Tengkun atau proposal pertunangan merupakan acara yang dipimpin oleh baunang, di mana calon pasangan terikat dalam sebuah hubungan atau pertukaran cincin, dan sangkit merupakan perayaan ritual pertunangannya. Ritual adat budaya itu. Tapi sekarang kita dipermudahkan untuk tradisi pernikahan adat Cina marga Teochew ini. Biasanya tengkun dan cangsit itu dijadikan satu supaya mempermudah dan sudah disahkan oleh ketua adatnya masing-masing. Dan jika mau tunangan, ada beberapa yang harus dibawa oleh pihak laki-laki seperti sebuah bingkisan. Yang pertama, mereka harus membawa makanan kaleng seperti roti kaleng, jamur, atau kacang polong. Ini menandakan bahwa pihak lelaki mampu menafkahi anak dari mempelai
jeruk ini melambangkan buah keberuntungan. Yang ketiga, buah anggur. Buah anggur ini melambangkan bahwa pihak mempelai laki-laki cukup dewasa untuk mengarungi pahit dan manisnya kehidupan rumah tangga mereka. Dan keempat, manisan jeruk melambangkan manisnya kerja keras. Yang kelima, sepasang lilin merah yang melambangkan lampu yang melindungi calon keluarga baru mereka. Yang keenam ada tiao liao yang atau permen yang terbuat dari kacang tanah, labu, putu, dan wijen. Artinya rumah tangga calon ini akan semanis rasa tiao liao. Dan yang kedelapan adalah jumlah uang yang dimasukkan di dalam ampau merah. 9 daging babi, kepala, kaki, dan atau babi kaleng yang menandakan kehadiran babi itu merupakan simbol tanda suatu perayaan dalam budaya Tionghoa. Dan selain barang-barang di atas, biasanya pihak laki-laki juga membawakan kosmetik atau baju, tas, sepatu, baju tidur, dan lain sebagainya. Tambahan ini berarti bahwa pihak laki-laki mampu menafkahi pihak perempuannya atau calon istrinya. Setelah itu barulah mereka bertukar cincin. Setelah bertukar cincin, biasanya pihak perempuan menyediakan hadiah kepada pihak laki-laki. Barang tersebut dinamakan keceng. Keceng terdiri dari yang pertama, peralatan menjahit berisi jarum 5 benang berwarna kain, gunting, peniti, dan biasa dan bahasa Tionghoanya ciateng. Yang kedua, lampu minyak atau lentera. Yang ketiga, 1 set teko dan cangkir untuk kang teh. Kelima, sebuah cermin. Keempat, sepasang penggemar. Keenam, sebuah wadah atau baskom. 7, sepasang boneka laki-laki dan perempuan. 8, perempuan sebuah sisir. 9, sendal. 10, panci. 11, sepasang handuk besar berbentuk angsa. Dan ke-12, 2 handuk kecil untuk Chow Ming Cui. Kita sudah selesai dari tunangan, tadi kita akan memasuki tradisi pernikahan Tionghoa. Dalam pernikahan Tionghoa memiliki satu acara utama, yaitu Kang Teh. Kang Teh diadakan di 2 tempat, yang pertama di mempelai wanita dan mempelai prianya. Sehari sebelum pernikahan, di rumah pengantin wanita atau Kumeng ada sebuah ritual yang menghilangkan bulu-bulu halus di wajah wanita untuk mengungkapkan kecantikan mempelai wanita tersebut. Biasanya pakai bedak nyonya putih dan sapu tangan dan benang. Setelah wanitanya sudah berdandan, dia akan mandi dengan 7 bunga dan mantel daun-daun. Tradisi ini biasa disebut dengan Si Yu Chu. Tradisi ini diartikan sebagai mengusir kesialan, mengusir roh jahat yang ingin mengganggu mereka. Dan setelah itu, keesokan paginya mempelai pria menyelesaikan persiapannya dan mengenakan gaun berwarna putih. Dan mempelai pria akan menyalakan lampion dan lampu minyak di sudut kamar. Dan ini menandakan bahwa kehidupan suami istri akan segera dimulai. Pengantin pria juga harus membawa angpau dengan uang tunai dan mendistribusikan angpau kepada keluarga dan anak-anak pengantin wanita Baunang. Terus acara Kang Teh ini biasa dipimpin oleh Baunang. Akan ada 2 kursi di tengah ruangan dan 1 set gelas dan 1 pouci teh berisi teh manis. Tradisi Kang Teh ini untuk menghormati orang yang lebih tua dalam keluarga atau kerabat yang dengan menyajikan teh. Setelah Kang Teh selesai, Baunang akan meminta pengantin wanita untuk membawa barang
dan keperluan yang telah diatur di dalam koper dan dimasukkan ke dalam mobil. Pengantin wanita akan membawa koper yang berisi baju, uang, emas, dan tas kecil yang berisi 5 keping uang logam. Dililitkan di selembar kertas merah, bertuliskan puisi dan tulisan cinta yang memiliki arti yang baik. Koper ini akan dibuka saat calon pengantin tiba di rumah pengantin pria. Setelah itu, Baunang akan menutup acara di rumah pengantin wanita dan menginformasikan waktu kedatangan keluarga pengantin wanita untuk jamuan sederhana ini. Sesampainya pengantin pria di rumah wanita, mempelai wanita diwajibkan untuk berdoa di 4 penjuru untuk menghormati dan meminta berkah dari dewa dan roh leluhur, diikuti oleh sujud di depan pintu 3 kali seperti yang dari awal. Dan setelah mengikuti adat perkawinan Tionghoa, dari situ kita akan memasuki resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan ini tidak sama seperti orang pada umumnya. Sekarang ini jauh modern dan persiapan pernikahannya pasti juga modern, apalagi yang budaya Tionghoa. Di sini mereka akan menyewa sebuah hotel atau restoran untuk mengadakan pesta yang luar biasa meriahnya. Sekian penjelasan sedikit tentang saya, tentang perkawinan adat Tionghoa dan marga Baunang. Terima kasih.